Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiah Hanisa. Saya berasal dari Fakultas FKIP Universitas Bengkulu, Prodi PG PAUD NPM A1I 020063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan proses kognitif. Teori ini lahir karena adanya rasa belum puas dari para ahli pendidikan dengan teori-teori sebelumnya, dan juga karena adanya sintesis dan melahirkan gagasan-gagasan teori yang konstruktif. Pengertian kognitif. Kognitif yaitu pembelajaran yang merupakan penyediaan panduan bagi pengajar untuk membantu siswa didik dalam mengembangkan kognitif, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Menurut beberapa peneliti psikologi kognitif, kesimpulan teori kognitif yaitu teori pembelajaran yang merupakan penyediaan panduan bagi pengajar untuk sosial, fisik, dan spiritual. Panduan-panduan tersebut adalah kejelasan informasi yang mendeskripsikan tujuan, pengetahuan yang diperlukan dan untuk kerjaan itu penting. Salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi kognitif. Dalam psikologi dapat berarti dua, yaitu bisa diartikan sebagai aktivitas mental, persepsi, memori, atensi, dan lain-lain, dan juga dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan psikologi. Psikologi kognitif salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Kognitif dalam psikologi dapat berarti dua, yaitu bisa diartikan sebagai aktivitas mental, persepsi, memori, atensi, dan lain-lain, dan juga dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan psikologi. Adapun menurut para ahli, Albert Bandura, memahami perilaku manusia, kita harus memahami bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Selain itu, banyak aspek fungsi kepribadian yang melibatkan interaksi individu dengan individu lainnya. Perilaku seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri, kognitif, dan lingkungan. Menurut Jean Piaget mengatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak. Pandangan-pandangan Jean Piaget, seorang psikolog kelahiran Swiss tahun 1896 sampai 1980, percaya bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Kelebihan teori kognitif: 1. Dapat meningkatkan motivasi. 2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 3. Membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. 4. Dapat melihat tingkah perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. 5. Dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Kekurangan teori kognitif:
1. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. 2. Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni, karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. 3. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. 4. Beberapa dari teori ini sulit dipahami, dan pemahamannya masih belum tuntas. Adapun tujuan dari teori belajar kognitif. 1. Teori ini bisa menciptakan siswa yang mempunyai kapabilitas dalam menemukan solusi dari masalah yang ada. 2. Kurikulum dibuat dengan tujuan agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan dalam belajar. 3. Siswa dibimbing untuk bisa mencapai potensi terbaiknya untuk bisa aktif dalam aktivitas belajar, terutama pada faktor psikologi. 4. Dalam kegiatan konstruksi pengetahuan siswa, guru diharap bisa menjadi seorang pembimbing, fasilitator, dan mediator yang cakap. Proses kognitif. 1. Skema, kerangka kognitif atau kerangka referensi. 2. Asimilasi, proses memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. 3. Akomodasi, menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. 4. Organisasi, mengelompokkan perilaku konsep ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah ke dalam sistem kognitif yang lebih tertib lancar dengan menggunakan kategori-kategori. 5. Ekolibrasi, bergerak dari satu tahap ke tahap lain. Rawan konflik dalam usahanya memahami dunia jika berhasil dan mendapatkan keseimbangan pemikiran. Adapun prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. 1. Pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. 3. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. 4. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Kesimpulan teori kognitif, yaitu teori pembelajaran yang merupakan penyedia panduan bagi pengajar untuk membantu siswa didik dalam mengembangkan kognitif, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Panduan-panduan tersebut adalah kejelasan informasi yang mendeskripsikan tujuan pengetahuan yang diperlukan dan untuk kerjaan itu penting. Baiklah semuanya, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembelajaran dan proses kognitif. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.